Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to our channel Pejuang Nilai Official. Nah, teman-teman, di sini kami akan menyajikan suatu materi yang menarik nih buat kalian semua tentang analisis SWOT dan bisnis model kanvas. Wah, menarik bukan? Langsung saja kita ke pembahasan. Check it out, let's go! Pembahasan pertama ialah tentang pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan, merupakan faktor-faktor positif internal yang memberikan keunggulan kepada organisasi. Kekuatan ini dapat berupa sumber daya, kemampuan, atau aset yang membedakan organisasi dari pesaingnya, seperti merek yang kuat, tim manajemen yang kompeten, teknologi terbaru, atau bisnis pelanggan yang besar. Kemudian yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Ini adalah faktor-faktor negatif internal yang merupakan hambatan atau keterbatasan dalam organisasi. Kelemahan dapat berupa masalah operasional, manajemen yang lemah, kurangnya sumber daya, atau ketergantungan pada satu produk atau pelanggan. Yang ketiga ialah peluang atau opportunities. Ini adalah faktor-faktor positif eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Peluang ini bisa muncul dari perubahan tren pasar, perkembangan teknologi baru, perubahan regulasi, atau celah dalam pasar yang belum dieksplorasi. Yang keempat adalah ancaman atau threats. Ini adalah faktor-faktor negatif eksternal yang dapat mengancam kesuksesan organisasi. Ancaman ini bisa datang dari persaingan yang kuat, perubahan regulasi yang merugikan, perubahan tren konsumen, atau masalah ekonomi global. Artinya, teman-teman, bahwa analisis SWOT ini adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal untuk menyusun strategi bisnis yang efektif. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang apa tujuan dari analisis SWOT. Tujuan utama analisis SWOT yaitu menemukan aspek krusial dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dialami oleh suatu perusahaan. Keempat aspek tersebut berguna untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, membangun peluang lebih baik, serta menghindari ancaman yang mungkin terjadi pada masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat analisis SWOT. Yang pertama, kumpulkan orang atau tim yang tepat. Beberapa perusahaan biasanya memilih untuk menyertakan pihak eksternal seperti pelanggan atau stakeholder saat melakukan analisis SWOT. Mereka menilai bahwa pihak eksternal dapat memberikan masukan yang lebih baik atau tidak memihak dan hasilnya juga lebih akurat. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan. Setelah memilih peserta, langkah berikutnya adalah melakukan brainstorming tentang kekuatan organisasi atau perusahaan. Beberapa kekuatan umum yang perlu dipertimbangkan, contohnya adalah inovasi, kepemimpinan, produktivitas, dan kualitas layanan atau produk. Yang ketiga, menentukan kelemahan. Untuk memahami kelemahan organisasi, kita dapat mengumpulkan masukan dari stakeholder atau anggota tim. Selain itu, kita juga bisa mengumpulkan lebih banyak data objektif dengan cara menganalisis margin keuntungan. Yang keempat, menganalisis peluang perusahaan. Setelah memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan, kita jadi terbantu nih untuk mengidentifikasi peluang yang menguntungkan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran memiliki peluang potensial seperti teknologi baru, penurunan biaya operasional, dan ekspansi ke pasar baru. Kemudian yang terakhir, ada mengidentifikasi ancaman. Kehadiran ancaman dapat menyebabkan stres pada anggota tim. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rencana untuk mengurangi potensi dampaknya. Penjelasan selanjutnya yaitu fungsi analisis SWOT dalam perusahaan.
Yang pertama, menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, menganalisis dan mencari tahu peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk menganalisis bagaimana cara terbaik yang bisa dilakukan perusahaan saat ini. Yang keempat, merancang strategi di masa mendatang. Yang kelima, mencari tahu hal-hal yang bisa menghambat usaha atau bisnis. Dan yang terakhir, mencari tahu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan usaha. Apa yang dimaksud bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas ialah sebuah pendekatan manajemen bisnis yang dituangkan dalam sebuah visualisasi gambar atau chart yang terdiri atas 9 elemen. Konsep bisnis ini pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Memiliki bisnis model kanvas sama halnya dengan mengisi strategi atau komponen penting dalam model bisnis yang akan dijalankan. Dengan menggunakan dan mengetahui contoh bisnis model kanvas, pemimpin atau pemilik bisnis dapat memperoleh kerangka berpikir dan menyatukan pemahaman bisnis. Tujuan pembuatan bisnis model kanvas adalah untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis, seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yang ketujuh, saya akan membahas tentang apa kelebihan dan kekurangan bisnis model kanvas dibandingkan dengan model bisnis lainnya. Kelebihan bisnis model kanvas itu yang pertama, dapat membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis dan tidak memiliki detail yang tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. Yang kedua itu ada sifat visual dari bisnis model kanvas, membuatnya lebih mudah untuk dirujuk dan dipahami oleh siapapun. Yang ketiga itu menjadikan para pembisnis untuk lebih mudah mengedit perencanaan dan dapat dengan mudah dibagikan dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Yang keempat itu ada bisnis model kanvas dapat digunakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan rintisan hanya dengan beberapa karyawan. Selanjutnya itu ada kekurangan bisnis model kanvas. Yang pertama, kurang bisa mengakomodasi bisnis dalam tahap pengembangan yang sangat awal. Yang kedua itu ada kemungkinan adanya asumsi beresiko dalam bisnis model kanvas tanpa menawarkan cara yang jelas untuk memverifikasinya. Yang ketiga itu ada berfokus hanya pada bentuk akhir bisnis model kanvas tanpa menentukan strategi untuk mencapainya. Pembahasan selanjutnya mengenai apa sih kaitan antara analisis SWOT dan bisnis model kanvas. Jadi, analisis SWOT dan bisnis model kanvas adalah dua alat yang berbeda, tetapi sering digunakan secara bersama-sama dalam proses perencanaan bisnis. Hubungan antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ialah mengidentifikasi komponen BMC dengan analisis SWOT. Artinya, analisis SWOT dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam bisnis model kanvas. Yang kedua adalah menentukan strategi dengan analisis SWOT dan BMC, yang dimana artinya adalah analisis SWOT ini dapat membantu organisasi dalam merumuskan strategi, sedangkan BMC membantu organisasi untuk merinci elemen-elemen bisnis mereka. Yang ketiga ialah menyesuaikan BMC dengan hasil analisis SWOT. Hasil dari analisis SWOT dapat mendorong organisasi untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pada elemen-elemen BMC mereka. Yang keempat, yaitu poin terakhirnya ialah mengidentifikasi ancaman dalam BMC dengan analisis SWOT. Artinya, dalam BMC, elemen seperti partner kunci, sumber daya kunci, atau aktivitas kunci dapat terpengaruh oleh ancaman eksternal. Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi ancaman ini dan memungkinkan organisasi untuk mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan keduanya secara bersama-sama, organisasi dapat memiliki pengalaman yang lebih komprehensif terhadap bisnis mereka, serta merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka.
Analisis SWOT memberikan wawasan tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis. Sementara bisnis model Canvas membantu merinci bagaimana bisnis tersebut beroperasi dan menghasilkan nilai. Yang kesembilan, apakah BMC membantu dalam membentuk dan mengembangkan suatu usaha? Tentu jelas. Bisnis model Canvas membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk mematakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Melalui bisnis model Canvas, para pemilik bisnis bisa membangun, menguji, dan mengelola model bisnis yang berpotensi untuk sukses. Lebih lanjut lagi, BMC dapat meningkatkan fokus dan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis seorang pengusaha. Selanjutnya, penjelasan komponen dari bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu customer segment atau target pasar. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channels yang digunakan untuk menjangkau customer segment yang sudah ditentukan. Keempat, customer relationship, yang dimana kita harus tahu bagaimana cara agar terus berhubungan baik dengan pelanggan, baik itu pelanggan yang lama maupun pelanggan yang baru. Kelima, revenue stream. Pada elemen ini harus memikirkan dari mana saja sumber pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis. Keenam, key research merupakan elemen yang berisi daftar sumber daya utama yang harus dimiliki bisnis tersebut. Ketujuh, key activities merupakan elemen yang berikan kegiatan utama dari sebuah usaha. Kedelapan, key partners merupakan elemen yang berisikan sumber daya eksternal dari luar perusahaan atau mitra kerja. Komponen terakhir adalah cost structure, yaitu elemen yang berisikan pembiayaan agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kami tutup dengan pantun, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.